dalam firman Tuhan hari ini, yaitu after his suffering, setelah penderitaannya, ya, setelah penderitaannya. Ya, saya percaya mari kita buka bersama-sama lebih dahulu di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga. Saudara sudah menemukan? Belum, saya belum mendengar suara saudara. Amin. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dikatakan kepada mereka, ia menunjukkan diri setelah penderitaannya. After his suffering, setelah dia menderita di dalam perjalanan salib, kalau saya boleh ringkas di dalam khotbah daripada Markus last Friday, adalah perjalanan salib daripada Tuhan, penderitaan daripada Tuhan, untuk menuju di dalam ketaatan kepada salib. Maka dari itu, setelah penderitaan akan semuanya itu, setelah Tuhan Yesus mengalami suatu kebangkitan, saudara, by the way, tadi saya sedikit melihat akan slide yang ada di situ tentang kubur daripada Tuhan Yesus. Masih ada di situ enggak? Nah, tolong ditayangkan. Tolong ditayangkan sebentar aja. Ya. Dan sambil menunggu saudara, bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri dikatakan selama berapa hari? 40 hari setelah kebangkitan Tuhan. 40 hari. Maka dari itu saudara, gereja IFGF di dalam bulan April, di dalam setelah Paskah, kita berdoa selama 40 hari untuk misi. Maka dari itu saya ingin mengajak untuk setiap daripada kita, untuk kita berdoa bersama-sama selama 40 hari untuk misi. Nah saudara, saya ingin kembali kepada gambar ini. Kita menyaksikan bahwa kubur yang sudah kosong karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Ada amin saudara. Tetapi ada gambar yang salah di sini. Karena di sini sepertinya Tuhan Yesus meninggalkan begitu saja akan kain kafan dia. Tapi sebenarnya yang dituliskan di dalam kitab Yohanes, kalau saudara bisa membaca bersama-sama, mari kita buka lebih dahulu di dalam kitab Yohanes. Ya. Kitab Yohanes pasal berapa ini? Oke, di dalam di dalam ayat yang ke-7. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di corner, tempat yang lain yang sudah tergulung. Di dalam bahasa Inggrisnya, yang sudah terlipat rapi. Tuhan Yesus pada saat dia bangkit, dia tidak hanya meninggalkan begitu saja, tetapi dia melipat secara rapi. Karena ada sesuatu arti di dalam melipat secara rapi akan kain kafan daripada Tuhan Yesus. Dia mengatakan bahwa di dalam melipatan itu secara tidak dituliskan, artinya yaitu sesuatu yang kita kenal dengan it is finished. Sesuatu yang sudah selesai. Tuhan Yesus sudah membereskan untuk membayar hutang-hutang saudara dan saya. Dan dia katakan dia sudah selesai. Seperti saudara sudah makan, sudah puas, sudah mengucap terima kasih bahkan. Mengucap terima kasih kepada Tuhan, kepada Allah.
karena dia boleh ada di dalam ketaatan. Dia melalui akan jalan salib yang begitu berat yang dia lalui, dan dia melipat akan kain kafannya. Seperti orang makan melipat akan kain napkinsnya, dan dia seperti mengucapkan terima kasih. Saudaraku, kalau saudara bertamu, saya kemarin baru ada tamu, Pastor Jerry dan Wilma. Sebelum dia pulang, dia merapikan akan kamar, sebagaimana seperti semula. Kamar mandi yang kita sediakan, anduk dan lain sebagainya, dia lipat secara rapi. Ya, ditaruh di laundry room. Tanpa dia mengucapkan, saya percaya dia sepertinya memberitahukan thank you untuk apa yang dia terima. Maka dari itu Tuhan Yesus, dia melipat akan kain kafan itu. Dan dia sepertinya berkata, thank you, it is finished. Dan setelah itu 40 hari dia berjalan, menemui akan murid-muridnya selama 40 hari. Dan di situ dikatakan sebab selama 40 hari ia berulang-ulang. Dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yesus berbicara kepada murid-murid Tuhan. Berulang-ulang kali dia ingin meyakinkan kepada murid-murid Tuhan bahwa dia telah bangkit. Sungguh apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dia telah bangkit. Dia menggenapi akan isi daripada firman Tuhan yang sudah ditulis di dalam perjanjian lama. Begitu secara luar biasa. Tuhan sudah diberitakan sejak perjanjian lama. Dia meyakinkan akan murid-murid Tuhan. Maka itu dia selama 40 hari, dia meyakinkan akan dirinya kepada murid-murid Tuhan. Dan dia, nanti kita akan belajar bersama-sama. Apa yang dia ajarkan kepada murid-muridnya setelah mengalami akan penderitaan. Kalau saudara perhatikan di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Kejadian sudah diberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan. Mari kita buka bersama-sama. Pada saat manusia dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, di dalam ayat yang ketiga dikatakan, Allah berfirman kepada manusia, dikatakan tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti apa? Kamu akan apa? Mati. Manusia pada saat itu yang hidup di dalam kenikmatan bersama dengan Allah, tetapi Allah melihat manusia yang mana di sini kita baca di mana Allah berfirman kepada manusia, jangan kamu makan ataupun kamu raba buah itu, nanti kamu mati. Allah memberitakan sesuatu firman, Allah memberitakan sesuatu perintah kepada manusia, jangan untuk makan dan ataupun raba akan buah itu. Nanti kamu akan apa? Kamu akan mati. Dan apa yang terjadi? Kita semua sudah mengetahui bahwa manusia jatuh di dalam dosa. Adam dan Hawa memakan akan buah yang dilarang oleh Tuhan. Akibatnya yaitu kematian yang dialami oleh manusia.